Saya ingin mengajak kepada teman-teman Mida bahwa begitu banyak sekali orang-orang yang khususnya kami yang ada di Nusa Tenggara Timur sangat-sangat membutuhkan uluran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida, dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan agenda kita, podcast Sahabat Mida. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi Sapa dulu nih. wabarakatuh. Izin saya juga menyapa Sahabat Mida dulu nih. Dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Tafadhol. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam segmen kami dan kami berdoa semoga Sahabat Mida senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Ramaikan kolom komentarnya, atau ada usulan-usulan bisa diramaikan aja di kolom komentar. Untuk tidak memperpanjang waktu, sudah hadir di depan kita narasumber kali ini yaitu Ustadz Fadli Daud SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami nih di tengah aktivitas dakwahnya yang begitu padat. Masya Allah. Namun masih menyempatkan untuk bersilaturahmi ke sini. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz Fadli. Sebenarnya Ustadz Fadli ini sudah pernah hadir di kanal YouTube kita di episode sekitar 20-an ya kalau nggak salah Ustadz ya. Alhamdulillah. Episode ke-20 sekian gitu ya. Nanti sahabat Mida bisa ngeliat sendiri di kanal YouTube ya. Detail kenalan kita ada di sana. Dan beliau ini salah satu ikon kami lah ya. Icon. Karena beliau ini salah satu aktor dai yang sudah tidak usah diragukan lagi sepak terjangnya. Masya Allah. Dan hari ini kita ketemu lagi, beliau sedang safar dan mampir ke Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol aja langsung sama beliau. Ustadz, kenalan aja sedikit mungkin aktivitasnya lagi apa untuk mengeratkan kembali nih dengan sahabat Mida. Padahal Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Daud, asal dari Gorontalo. Asli Gorontalo ya, asli Gorontalo. Dan alhamdulillah saat ini mengemban amanah, mengabdi di Nusa Tenggara Timur. NTT. Oh. Tapi NTT ke Gorontalo jauh Ustaz? Jauh. Jauh ya. Kalau menggunakan darat, ya kurang lebih sekitar 3 hari lah. Laut, menggunakan laut. 3 sampai 5 harian. Masya Allah. Sampai di Gorontalo. Ya alhamdulillah mengabdinya di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Manggarai Barat. Khususnya yang ada di daerah Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Tepatnya di Kampung Kolong. Masya Allah. Ya, pesantren Kolong ya sudah ya? Pesantren Alam Tahfidzul Quran Kolong. Alhamdulillah. Pesantren Alam Tahfidzul Quran Kolong. Kolong tuh kolong? Kolong itu nama dusunnya. Nama dusun. Nama dusun yang ada di sebuah desa, namanya Desa Siru. Oke. Ya, jadi Kolong itu nama kampungnya. Kampungnya. Ya, jadi namanya pesantrennya karena berada di Kolong, jadi namanya Pesantren Alam Tahfidzul Quran. Karena berposisinya di dusun Kolong, jadi Kolong. Masya Allah. Jadi, sudah tahun keberapa nih berarti saat menginjak ke tanah Nusa Tenggara Timur? Alhamdulillah dari 2015 ya terhitung ya kurang lebih. Mau jalan ke 10 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari awal khidmah ya? Awal khidmah di awal 2016 ya? Terhitung kurang lebih. 9 tahun berjalan alhamdulillah. Tidak terasa saja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan Masya Allah jejak efek dari hadirnya seorang Ustadz Fadli Daud ini nggak usah diragukan lagi. Santrinya sudah berapa sekarang Ustadz? Alhamdulillah saat ini berawal dari 15 sampai saat ini di 2024 120-an kurang lebih. 120 santri, alhamdulillah. Masya Allah. Dan beliau ini juga merupakan sosok yang menjadi pelopor ya Ustadz ya. Pelopor kedatangan dai-dai dari luar NTT, dan karena beliau yang membuka ladang dakwah di sana sehingga menjadi tempat untuk para dai-dai yang disiapkan oleh
An-Nuaimi khususnya ya, dan juga mungkin dai-dai lain ini menjadi peluang dakwah untuk lebih menyebarluaskan Islam nih, betul Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi teman-teman dari Mahat ada An-Nuaimi Jakarta, ya memang program dari Mahat itu sendiri kan ya. Jadi setelah menyelesaikan studinya, kemudian ya diberarti mengamalkan ilmu yang sudah mereka punya, dan salah satunya kami yang ada di Nusa Tenggara Timur menjadi titik di mana mereka mengamalkan apa yang sudah mereka punya. Masya Allah. Alhamdulillah dari tahun 2016 dari angkatan saya sampai saat ini di tahun 2024, barusan kemarin juga kita mengirim di beberapa titik yang ada di 5 kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa dari An-Nuaimi sampai ke Labuan Bajo kita sebar titik yang ada di Flores, bahkan di luar Flores. Tapi masih dalam satu provinsi di Nusa Tenggara Timur. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Artinya efeknya ladang dakwah yang terbuka setelah antum datang di sana itu menjadikan peluang juga untuk dai-dai baru mengepakkan sayap dakwahnya di sana saja. Alhamdulillah. Artinya dia bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan ilmu yang dia ajarkan di sini, tidak hanya secara teori, fikih dakwah ya. Iya, benar. Tapi bisa langsung dipraktekkan di masyarakat. Iya. Bukan cuma itu Ustaz, alhamdulillahnya lagi nih. Dengan adanya teman-teman mahasiswa dari Jakarta yang notabene mereka dari berbagai macam provinsi ya, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, dan memang mereka ikhlas untuk mengabdikan dirinya khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Efek yang terjadi apa? 1 tahun mereka mengabdi karena memang ikatan kontraknya setahun ya. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini dari 2016 terikat programnya setahun kan? Terikat programnya setahun, dan alhamdulillah dari 2016 sampai 2024 itu alhamdulillah setiap tahunnya Mahat Al-Anwaimi Jakarta mengirimkan mahasiswanya, mengirimkan dai-nya di Nusa Tenggara Timur. Masya Allah. Alhamdulillah itu ya. Ya, alhamdulillah saya sampaikan tadi, efek yang terjadi saat ini adalah dari adanya teman-teman yang dikirim ke Nusa Tenggara Timur, alhamdulillah menggerakkan hati-hati yang calon-calon dai lah di baratnya. Masya Allah. Calon-calon dai yang Masya Allah, alhamdulillah saya dari 2000 kurang lebih 3-4 tahun yang lalu kita mengirimkan putra-putra terbaik. Masya Allah. Putra-putra terbaik dari Nusa Tenggara Timur. Mereka asli NTT dan mereka peduli dengan Islam. Mereka ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Alhamdulillah alhamdulillah sudah angkatan keempat tahun ini saya. Sudah angkatan keempat. Kurang lebih 4 tahun yang lalu kita mengutus mahasiswa yang berkuliah ke An-Nuaimi, dan itu alhamdulillah free dalam naungan Yayasan Baitul Halim. Masya Allah. Menjadi jazakallahu khairan ya. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Dari 4 tahun yang lalu ya, 2000 berapa kalau nggak salah. Yang 4 tahun yang lalu sampai saat ini. Masya Allah. Jumlah total mahasiswa yang kita kirim kurang lebih 20-an mahasiswa. Sampai saat ini alhamdulillah luar biasanya Ustaz. Yang 4 tahun lalu yang kita kirim ke sini, alhamdulillah dengan izin Allah mereka kembali, dan tahun ini yang kita kirim ke NTT. Masya Allah. Jadi mereka berangkat dari tanah kelahiran mereka, mereka belajar di Jakarta, di ibu kota, mereka belajar agama di sini. Mereka di sini ditempa selama 2-3 tahun, mereka kembali lagi ke tanah kelahiran untuk menyebar dakwah. Menyebarkan apa yang mereka sudah dapatkan di Mahat. Nah, itu yang luar biasa, Masya Allah. Iya. Jadi saya coba menguraikan. Jadi awalnya Ustadz Fadli datang, gitu ya. Ustadz Fadli datang, lalu setelah jalur dakwahnya sudah Ustadz mulai di sana ya. Alhamdulillah. Disupport terus dengan dai-dai yang dikirimkan ke sana, gitu ya. Masya Allah. Dan dai-dai yang dikirimkan ke sana menularkan semangat-semangat belajar di warga asli, anak-anak asli sana saja. Alhamdulillah. Anak-anak asli NTT sana termotivasi dengan adanya dai-dai yang belajar di sana untuk mau belajar seperti mereka. Alhamdulillah. Alhasil dai-dai anak-anak asli NTT itu setelah mereka memiliki kemauan dan tekad yang kuat ya Ustaz ya, dikirim ke sini untuk diajarkan. Dan sekarang mereka sudah ada yang kembali. Sudah ada yang kembali, alhamdulillah. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ustaz.
Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula nafaron min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Masya Allah. Jadi ada segolongan orang yang memang diutus Allah untuk menuntut mendalami ilmu agama. Ya, terus dia kembali lagi ke daerahnya untuk menjadi pengingat dan juga pengingat lah ya untuk orang-orang yang ada di sana dan menyebarkan Islam lebih luas. Masya Allah. Masya Allah, pahala tuh banyak banget, Zat. Wah, Allah yang tahu. Share lah, Zat. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, Zat ya. Berarti total udah berapa anak, Zat? Kurang lebih 23 ya. Yang sudah artinya anak-anak NTT asli yang sekarang sudah diutus ke Jakarta, berapa orang total semua, Zat? Total keseluruhan. Dari 4 tahun yang lalu ya? Nah, dari 4 tahun yang lalu. Itu kurang lebih 23 anak yang sudah kita berikan beasiswa yang dalam naungan Yayasan Baitul Halim yang sudah diberikan beasiswa untuk belajar di Mahat Ali Anwar di Jakarta. Masya Allah. Kurang dari 23, kurang kemarin 6 ya, karena mereka udah dikembalikan ke NTT dalam arti mengabdikan dirinya di sana. Alhamdulillah sekarang tersisa 23 kurang 6 ya. Oh, artinya 23 yang sudah dikirim, 6 sudah kembali lagi. 6 sudah kembali ke NTT. Berarti sisa sekitar 17 anak lagi ya. 17 anak lagi. Nah, kita doakan nih sahabat Mida. Amin. Semoga anak-anak 16 ini bisa istiqomah ya. Amin. Menguatkan ilmu agamanya untuk nanti kembali ke daerahnya menyebarkan agama Islam lebih luas lagi, ya. Ya. Dan pastinya ya kalau sahabat Mida ada yang mau menjadi bagian dari amal kebaikan ini, Ustaz ya. Ya, Masya Allah, kan tadi kan kita dengar ya di Yayasan Baitul Halim ya, Ustaz ya. Iya. Masya Allah ya, mereka-mereka yang diutus itu free. Alhamdulillah free, tinggal belajar dengan kesungguhan yang udah pasti udah diseleksi dulu, Ustaz ya. Iya. Itu udah pasti. Udah pasti diseleksi dulu dan kesungguhannya itu sudah Masya Allah gitu ya, sehingga dapat rekomendasi. Dan pastinya ya jika ada amal-amal kebaikan dari sahabat Mida yang mau menjadi bagian dari kontribusi amal jariah ini, mengutus orang dari daerahnya, asli daerah, terus diutus ke sini belajar, lalu kembali lagi, sangat mungkin, Ustaz ya? Ya, sangat mungkin ya, Masya Allah. Insya Allah. Selain kebutuhan dai di sana, yang dirasa perlu untuk dibanyakkan atau dimasifkan, kebutuhan apa lagi, Ustaz, yang dikiranya dibutuhkan dalam dakwah di sana? Salah satunya juga yang memang sangat-sangat dibutuhkan, karena memang selama ini ya, Ustaz ya, memang kita dibantu oleh dari teman-teman dari Mahat Ali Anwar Jakarta. Tapi kita melihat yang ada di lapangan itu belum tersentuh seluruh. Oke. Jadi kalau bisa dikatakan yang dibutuhkan juga ini adalah sumber daya. Jadi memang orang yang memang siap mengabdikan dirinya untuk di Nusa Tenggara Timur. Jadi sebenarnya harus diperbanyak juga nih. Karena memang kondisi Mahat hanya bisa kita punya jatahnya sekitar 6 setiap tahunnya, kadang 7. Jadi kalau bisa dikatakan itu kurang, kurang, sangat kurang. Kalau kita, karena memang sampai saat ini kita hanya bisa menyentuh di 5 kabupaten ya. Dari total berapa kabupaten? Dari provinsi NTT otomatis pasti banyak. Ya. Kita hanya menyentuh dari satu provinsi hanya 5 kabupaten yang kita sentuh. Kabupaten Sikak kita belum masuk, Maumere ya, terkenal dengan Maumere. Jadi kita hanya masuk di Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai juga kita belum masuk. Kemudian ada Nagekeo. Kalau yang Manggarai Barat ada berapa kabupaten? Manggarai Barat itu kabupatennya. Kabupaten Manggarai Barat. Okay. Dan di situ dai-nya yang tersebar di Manggarai Barat itu ada 4 di Pesantren Kolong, kemudian satunya ada di Labuan Bajo, satunya lagi ada di salah satu titik yang ada di pedalaman, itu namanya Kampung Lalang, Desa Waijare. Jadi total keseluruhan yang ada di Manggarai itu udah 6. Sedangkan 6 titik. Saat ini yang mengabdikan dirinya di NTT itu ada 16. Ada 16 duat yang mengabdikan. Sisanya yang disebar di beberapa titik. Salah satunya ada di Lembata, salah satunya di tempat yang terindah yang ada di NTT itu Pulau Sumba. Pulau Sumba, Masya Allah. Jadi gitu San. Yang buat jadi tempat iklan UC 1000 itu. UC 1000. Yang titik di mana ada
hotel yang termahal ya, yang termegah. Nah, Masya Allah. Ya, artinya di balik keindahan Nusa Tenggara Timur itu juga masih banyak hal yang perlu dipenuhi Ustaz ya, ya khususnya dari sisi SDM itu sendiri SDM itu ya, sendiri, penyiapan dai itu sendiri Ustaz ya. penyiapan daya itu sendiri. Karena melihat di Kabupaten Manggarai Barat aja kita butuh 6 itu masih kurang, Ustaz. Masya Allah. Masih ada beberapa titik yang tidak tersentuh. Seberapa bahayanya saat titik yang tidak tersentuh itu? Sebenarnya melihat dari, kalau kita ukur dari segi bahayanya, agak berat Ustaz untuk mengukur tingkat kebahayaan. Ya kan kalau misalkan kita lihat ya, misalkan ada, kalau istilah Baznas itu ada istilah namanya rawan akidah. Zona dengan rawan akidah, artinya zona yang di situ akidahnya sangat rawan digoyahkan gitu Ustaz. Daerah-daerah titik-titik yang dianggap oleh Baznas itu, Badan Amil Zakat Nasional itu zona yang akidahnya rawan digoyah gitu. Sehingga hadir misionaris, hadir apa bisa berdampak pada misalkan kristenisasi itu seperti apa. Itu gimana Ustaz? Sebahaya apa kondisi medan dakwah yang ada? Memang kalau di beberapa titik yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, ada beberapa titik yang memang bisa dikatakan sudah dalam zona merah. Dalam zona merah, maksudnya kenapa saya katakan zona merah, memang tidak tersentuh dalam arti pengajaran akidah itu nggak ada. Jadi memang lama-kelamaan kalau ini tetap nggak disentuh, ya mereka hanya Islam itu hanya sekedar KTP. Bahkan mereka nggak tahu apa itu. Bahkan dulu saya di 2016 saya pernah nemuin mereka Islam, tapi ketika kita memberikan salam mereka nggak tahu bagaimana cara jawabnya. Jawab salam aja nggak tahu. Sampai ada di titik itu saat itu. Jadi memang karena memang betul-betul tidak tersentuh. Ya. Artinya pemahaman agama sangat minim sekali. Sangat. Karena minimnya dai tadi. Maka lama-kelamaan ketika ini tidak diutus dai di sana atau ustadz yang memang punya ilmu keagamaan yang mumpuni ke sana, lama-kelamaan mereka nggak akan tahu apa itu Islam. Dan ini akan menjadi, itu bahayanya di situ. Begitu. Yang notabene memang mereka hidup kita bisa dikatakan di lingkungan yang kita sebagai Muslim minoritas. Iya. Ya, mereka pergaulannya segala macam dengan keluarga-keluarga kita yang Katolik begitu. Lama-kelamaan mereka lebih condong ke sana. Iya. Jadi begitu, San. Artinya dengan adanya program yang seiring dengan kebutuhan yang ada di NTT, pastinya penyiapan dai ini sangatlah penting ya, Ustaz ya. Benar, Ustaz. Sangatlah penting. Sangat penting. Dan pastinya ya kalau perlu ya kita support dan kita masifkan kembali ya, Ustaz ya. Benar. Persiapan dai ini, Ustaz ya. Benar, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai menghadirkan semangat dari orang asli untuk mau menjadi bagian dari penegak agama ke depan itu kan pasti Masya Allah sekali, Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ini semuanya berkat dari para kiadah-kiadah kita, dari Ustaz-Ustaz, berkat doa semuanya. Masya Allah. Pesan-kesan Ustaz untuk sahabat Mida nih, kira-kira untuk motivasi kami untuk menjadi bagian dari sedikit dari faktor perjuangan Ustaz, kira-kira seperti apa Ustaz? Monggo Ustaz. Teman-teman Mida sebenarnya dimanapun berada, ya memang Rasulullah SAW itu memang menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik. Masya Allah. Dan itu jadi salah satu langkah kami yang ada di daerah. Kenapa kami ada yang 9 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan teman-teman mahasiswa ini yang memang jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarga besarnya. Tapi karena memang yakin bahwa sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, apabila kita memperjuangkan kebaikan, jelas kebaikan yang akan kita perbuat itu insya Allah akan balas juga dengan kebaikan. Nah, saya ingin mengajak kepada teman-teman Mida bahwa begitu banyak sekali orang-orang yang khususnya kami yang ada di Nusa Tenggara Timur sangat-sangat membutuhkan uluran tangan. Ya, uluran tangan dari orang-orang baik yang ada di luar sana. Bukan hanya di NTT, tapi banyak titik yang ada di Papua, yang ada di titik-titik yang ada di pedalaman negeri. Nah, saya bercerita karena saya di NTT, ya, khususnya kami yang ada di NTT, kami tahu betul
banyak anak-anak yang punya semangat tinggi ya. Punya semangat tinggi yang Masya Allah mereka ingin tahu Islam. Alhamdulillah kami melihat gimana senyumnya mereka ketika mereka tahu yang namanya, oh ini Islam. Islam ini bukan hanya sekedar mengajar mengaji, tapi ada kami bawa di sana ada hadroh. Oh ternyata Islam juga ini bisa seru seperti ini gitu ya. Kemudian ada teman-teman yang dari Jakarta kemudian mengajarkan yang namanya icebreaking, game-game dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah ini yang mereka rindukan. Ya, alhamdulillah sekali lagi saya ingin mengajak dari teman-teman MIDA yang ada di manapun berada untuk bisa mengambil bagian dari kebaikan ini melalui dari Mitra Dai Indonesia. Ya Masya Allah, selama ini kami juga merasakan efek dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Mitra Dai Indonesia yang sangat-sangat membantu saya. Ya kemarin alhamdulillah beberapa 2 bulan yang lalu ya, kami menjadi bagian dari penyebaran kebaikan yang diberikan oleh teman-teman MIDA yang ada di luar sana. Ya Masya Allah, kebaikan itu mungkin bagi kita sedikit. Tapi bagi teman-teman yang ada di pelosok negeri, itu sangat-sangat berharga dan luar biasa banyak. Bahkan perjalanan ke sana butuh perjuangan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah dari teman-teman MIDA yang istiqomah menjembatani kebaikan dari teman-teman MIDA yang ada di manapun berada, itu bisa sampai ke kami. Yang khususnya kami yang ada di pedalaman negeri. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak kepada teman-teman MIDA yang ada di manapun berada, apa kiranya ingin membantu, ingin menyalurkan sedikit rezekinya, bagian dari menyalurkan kebaikan, mungkin bisa melewati Mitra Dai Indonesia. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Fadli Daud. Waktunya tidak panjang tapi sangat berkesan dan kami ikut merasakan bagaimana perjuangan yang tidak mudah. Masya Allah. Ya, dan pastinya kami dari Mitra Dai Indonesia terus berikhtiar Ustaz di kota untuk menggali berkah dari orang-orang baik, orang-orang dermawan ya, agar nanti bisa kita sharing keberkahan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di perkotaan ini Ustaz ya. Amin. Kemarin seperti yang kemarin dirasakan di 2 bulan lalu itu, alhamdulillah kemarin kita dapatkan dari orang baik yang menunaikan zakatnya di Mitra Dai Indonesia Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Beliau seorang pengusaha kos-kosan ya di daerah UI. Masya Allah, ya, Masya Allah. Kita doakan semoga berkah rezekinya dan alhamdulillah tadi juga sudah disalurkan oleh Ustaz Fadli Daud langsung ke daerah yang tidak mudah Ustaz ya. Tidak mudah Ustaz. Tidak mudah namun ke sana, Masya Allah. Dan warga sangat antusias sekali Ustaz ya. Bukan cuma antusias, mereka menunggu kami dari pagi. Menunggu dari pagi? Mereka menunggu dari pagi, kami tiba itu sore hari. Masya Allah. Masya Allah, dan luar biasa mereka. Saya pikirnya mereka marah. Tapi Masya Allah mereka nyambut kami dengan senyuman yang begitu indah. Masya Allah. Senyuman yang begitu lebar karena atas kebutuhan. Mereka butuh dengan apa yang kami bawa. Sedikit yang kita lihat di kota ini mungkin sangat berharga bagi mereka Ustaz ya. Benar Ustaz. Insya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Fadli. Terima kasih banyak. Sekali lagi atas waktunya dan kesempatannya. Sudah masuk waktu Isya, namun tidak menutup semangat kita ya untuk terus berkhidmah buat umat ya dengan media Ustaz di lapangan langsung terjun ya. Kita dengan Mitra Dai Indonesia dengan edukasi yang ada di sini dan juga dengan ikhtiar kami untuk menyerukan kepada orang-orang baik ya yang berkenan untuk menjadi bagian dari penyalur amal kebaikan ini. Mohon doanya semoga kita selalu istiqomah semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih sahabat MIDA yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan saya terus mengajak jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebarkan video bermanfaat ini agar menjadi ketukan hati bagi orang-orang dermawan di luar sana. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.